يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah salat maghrib, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati diberkahi dunia Allah. Kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini mungkin pengajian Jumat yang terakhir, karena selain nanti insya Allah tanggal 28 kita sudah mulai masuk Ramadan. Untuk menyongsong Ramadan ini saya sengaja mengajak pada saya dan para jamaah untuk mempersiapkan diri. Yang paling penting adalah menjaga hati. Sebab puasa itu bukan antara kuat dan tidak kuat, tapi bagaimana hati kita bersih atau tidak. Yang jelas kalau menurut Rasulullah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang saya ambil dari hadis Arba'in, tidak salah yang ke-5, Nabi menyatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa yaqal. Kata Nabi, sesungguhnya di dalam tubuhnya ada segumpal darah, ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh jasad itu, tapi jika rusak, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ketahuilah bahwa daging itu adalah hati, kalau ada yang mengatakan jantung. Artinya bagaimana kita bersikap, berbuat dan beribadah tergantung bagaimana hati kita. Padahal menurut Rasulullah, bahkan menurut Allah, yang saya tulis di situ surat Al-Baqarah ayat 10, Allah menyatakan fi qulubihim maradun. Kata Allah, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullah maradha, dan kalau tidak mau mengobati fazadah, maka akan bertambah-tambah penyakitnya. Dan kalau sudah bertambah penyakitnya, walahum adzabun alim, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Kenapa? Sebab orang-orang yang berpenyakit di hatinya itu suka mendustakan ayat-ayat Allah. Karena itu Allah menyatakan bima kanu yakdzibun, disiksa oleh Allah karena mereka suka mendustakan. Yang didustakan adalah ayat-ayat Allah. Ternyata penyakit hati itu tidak sedikit, dia ada 99. Mudah-mudahan yang ada di masjid ini sama sekali tidak ada 99, atau mungkin ada semua. Sebab memang sampai saat ini di dunia ini belum ada negara yang mampu membuka perguruan tinggi khusus fakultas kedokteran penyakit hati. Itu tidak ada. Kenapa? Karena hati itu rusak Allah, rusak. Diobati dengan apa saja tidak bisa kecuali diobati menurut Allah. Nah, menurut Allah SWT, kalau sampai hati kita rusak, bukan hanya tubuhnya rusak, tapi fungsi manusianya sudah hilang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, kata Allah, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi besok di akhirat neraka itu hanya diisi oleh jin dan manusia, sehingga binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Asalnya dari tanah, kembali ya laitani kuntu turaban. Kamu asalnya dari tanah, kembali. Tapi manusia dan jin dimasukkan ke neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat
ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Ya. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberi mata. La yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberi telinga, tetapi la yasma'una biha, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kalau manusia tidak mampu menggunakan tiga nikmat yang paling esensi tersebut, seperti dalam Al-Quran surah An-Nahl 178 itu menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ya. Jadi Allah lah yang mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, tidak ngerti apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak membawa apa-apa. Kalau sekarang mendapatkan berbagai macam kenikmatan itu karena tiga nikmat, yaitu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Jadi dibekali oleh Allah as-sam'a, pendengaran, al-afida, pendengaran dan penglihatan. Untuk apa tiga nikmat Allah itu? Kata Allah, la'alla tashkurun, agar kamu syukuri. Bagaimana mensyukur nikmat Allah? Menggunakan mensyukur nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah menurut maunya. Semua ada penyakit, termasuk saya. Ya. Apalagi kalau yang nomor 95 khusus ini untuk ulama-ulama, yaitu ulama-ulama yang senang mendatangi penguasa. Ulama yang jelek itu kalau ulama sering datang ke penguasa. Ya. Dan penguasa yang baik apabila penguasa datang kepada itu baru penguasa yang baik. Ya. Tapi kalau sudah ulama balik pendopo itu tandanya ulama yang tidak benar. Makanya harus dijaga betul. Ya. Harus menjaga. Kenapa? Karena kalau penguasa datang kepada ulama itu pasti minta nasihat spiritual. Makanya sekarang kita banyak ya yang mau jadi penguasa itu datang kepada ulama pesantren. Tapi kalau jadi penguasa datang kepada. Karena itu kalau banyak sekali ini, ya nanti silakan di cermati di rumah sambil mau tidur itu. Kira-kira penyakit saya yang ada di mana? Ya. Ya. Apakah saya kufur kepada Allah, nifaq, cinta dunia, takut mati, dendam dan lain sebagainya? Ya. Banyak bicara, banyak tertawa, sedikit menangis, meninggalkan istighfar dan zikir, berwali kepada orang-orang kafir dan lain sebagainya. Itu semua nomor 60. Merasa aman daripada tipu daya Allah. Kan Al-Quran menyatakan ya. Jadi innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu maunya menipu, tapi bahwa khadi'un mereka tertipu. Gitu. Tapi mereka merasa aman, gitu. Itulah penyakit. Kenapa tertipu? Dia beribadah tapi tidak mendapat. Tuhan munafik itu belajar. Makanya dia tertipu. Ya. Di ayatnya jelas ya. Jadi innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu maunya menipu, tapi bahwa khadi'un mereka yang tertipu. Nah, mereka tidak merasa bahwa mereka itu ditipu. Enak saja. Itu maksudnya begitu. Tidak maksudnya? Ya teruskan. Lalu dengan apa kita mengobati hati? Yang pertama, dibiasakan selalu membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang senang baca Al-Quran. Ya. Syukur nanti kalau Ramadan yang sudah tinggal beberapa hari, Quran 30 juz itu tidak selesai dalam 1 bulan. Ya. Kenapa? Nanti ada. Kenapa Al-Quran harus dipelajari? Karena memang Al-Quran itu pelajaran.
Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu apa itu Al-Quran. Untuk apa? Yang pertama, mau'izatun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan. Jadi Quran itu pelajaran, makanya harus bukan hanya dibaca. Yang kedua, wasyifa'un lima fi sudurnya sadar. Jadi Quran itu syifa, penyembuh. Yang disembuhkan bukan jasmani, ma fi sudur, apa yang ada di dada. Ya. Sebab orang terkena penyakit jasmani itu karena hati yang pertama. Ya. Hatinya nggak tenang, hatinya resah. Kalau sudah begitu penyakit gampang datang. Tapi kalau hati bersih, insya Allah penyakit akan datang. Wahudan dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagaimana manusia hidup. Karena itu hidup kita harus menurut aturan Quran. Karena sudah dibuktikan 14 abad yang lalu dunia ini kacau, hancur. Lalu Rasulullah diturunkan oleh Allah, ya. Kemudian diperintahkan untuk menata dunia ini. Karena itu Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu kecuali untuk memberi rahmat. Yang asalnya tidak ada rahmat di dunia ini. Dan untuk mengatur dunia ini, Nabi hanya menggunakan aturan yang namanya Al-Quran. Dibantu 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, 23 tahun selesai. Dan selesainya ditandai dengan turun ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul selesai. Itu seluruh dunia hanya 23. Di negara yang tidak diatur di Al-Quran tidak akan bisa menjadi negara yang baldatul. Kenapa? Nanti dibaca surat Toha ayat 129. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan, akan aku jadikan hidupnya serba sulit. Sudah siapa saja yang jadi pemimpin Indonesia tidak akan bisa membawa negara kita ini dari negara yang balda. Kenapa negara kita ini penciptanya Allah? Manusia diciptakan oleh Allah. Aturannya harus aturan Allah. Tidak bisa. Manusia diciptakan Allah, dunia diciptakan Allah, kemudian untuk mengaturnya tidak menggunakan aturan Allah. Tidak bisa. Bapak punya putra, putranya harus diatur menurut aturan bapak, karena putranya bapak, bukan menurut aturannya tetangga. Bapak beli mobil Daihatsu, bapak akan dapat buku aturan cara pakainya bagaimana. Kalau itu diikuti, apa ya? Tapi kalau kita beli mobil zamannya Daihatsu, aturannya gaya aturan tuku bukunya, buku aturan mengendalikan truk yang bejat. Indonesia kan Allah menyatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguhnya mereka akan hidup dalam keadaan dhanka, sulit, sempit, rumit. Ya seperti itu. Tidak bisa di mana-mana, ya. Kalau tidak diatur dengan aturan Allah, itu akan hancur. Warahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran itu akan membawa rahmat, tapi bagi orang yang Al-Quran itu seperti pisau. Jadi pisau itu bergantung pada siapa yang pakai. Al-Quran juga gitu. Siapa yang menggunakan? Kalau yang menggunakan orang beriman jadi rahmat, tapi kalau yang menggunakan orang munafik jadi petaka. Ya. Pisau itu kan gitu. Kalau yang menggunakan orang jual sate gitu ya, jadi uang untuk ngisi. Tapi yang menggunakan maling gitu kan, kayak nyupit lawari kok maksudnya gitu. Karena itu yang menggunakan berarti.
Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yasin, Fatir itu ya, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Enggak main-main. Al-Qur'an itu diturunkan kepada istafaina, orang yang terpilih. Tapi apa yang terjadi? Wa minhum dzalimun li nafsihi. Ada orang yang menerima Al-Quran semakin zalim. Saya pernah membaca bukunya Makhrus Khalil. Beliau menceritakan ada seorang kiai dukun yang sakti. Ya, begitu saktinya sampai ketika ketahuan orang dari Inggris itu, dia minta diberikan rokok dari Inggris. Uangnya diminta, tangannya dikeluarkan begini, rokok sudah ada di sini dari Inggris. Cuman ada satu yang tidak boleh diketahui oleh keluarga, satu kamar yang tidak boleh dimasuki siapapun. Dia itu dermawan pada kalau hari-hari besar-besar mengadakan peringatan, itu bisa. Insyaallah buku itu tidak salah, kalau salah sudah beredar, sampai sekarang masih beredar buku. Setelah sang guru, sang kiai dukun itu mati, anak dan istrinya penasaran kenapa kamar itu tidak boleh dimasuki. Apa yang terjadi? Na'udzubillah. Ternyata kamar itu tempat buang airnya kiai, dan di kanan kirinya itu Quran. Na'udzubillah. Di Quran itu bisa dibuat apa saja. Bahkan alim-alim itu kalau mau menolong kan menggunakan surat Yasin. Bahkan dulu ketika saya masih di pondok itu juga gitu. Kalau mau digigit anjing sumung ya dulu gini dia dicopot aja itu. Gak karuan itu jangan menggunakan. Enggak. Al-Quran itu kitab yang suci. Bahkan Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Ya, karena itu hadis Abu Sufyan, iqra'ul Quran, baca Quran. Fa inna ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena besok Quran akan datang di hari kiamat menjawab syafaat. Apa syafaatnya? Seperti hadis riwayat Dailami, adibu auladakum ala thalathil khisalin, didik anakmu dengan 3 macam pendidikan. Hati-hati Pak. Ya. Mendidik anak itu menggunakan 3 pendidikan. Apa saja itu? Hubbi nabiyiku. Ya, didik anakmu mencintai nabinya. Kenapa? Karena memang nabi itu oleh Allah diutus antara lain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, untuk contoh. Contoh di dalam segala segi kehidupan. Mulai kehidupan pribadi, berkeluarga, masyarakat, dan bernegara, Nabi bisa dicontoh. Makanya kalau anak kita mempelajari ya, sejarah Rasul, kemudian diikuti, insya Allah bagaimana tidak? Ya. Nabi itu masih remaja umur 15 tahun, itu sudah mendapat julukan Al-Amin. Baru umur 15 tahun dijuluki Al, menjadi pedagang yang dapat dipercaya. Sampai-sampai Khadijah tertarik untuk menjadikannya sebagai suami. Yang menurut orang sekarang, pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi itu tidak ideal. Kenapa? Karena Nabi baru usia 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Begitu berumah tangga, Nabi mampu mengucapkan kalimat yang indah, baiti jannah, rumahmu adalah. Itu kan tidak. Dan selama beliau beristri dengan Siti Khadijah, tidak ada niatan untuk nikah lagi sampai Siti Khadijah wafat. Jadi pemimpin hanya butuh 23 tahun mengatur dunia. Kalau anak kita mampu begitu, ya.
Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, mendidik anak kita mencintai keluarganya Nabi. Begitu indah dengan cucu-cucunya bergurau dekat. Ya, bahkan kalau memanggil istrinya bukan ya Khumairoh. Pernah Siti Aisyah itu ditanya setelah Rasulullah wafat, ya Aisyah, kebaikan Rasul itu di mana? Kalau kebaikan sebagai Nabi saya sudah tahu, tapi sebagai kepala keluarga bagaimana? Siti Aisyah tidak bisa menjawab, bercucuran air matanya. Lalu setelah selesai dia bilang, kullul amru khair, semua tingkah laku Nabi khair, bagus. Bahkan disediakan oleh Siti Aisyah ketika sedang tidur bersama-sama dengan saya, jam 2 malam beliau bangun, saya dibangunkan. Ya, dengan mesra sekali, ya Khumairah, bukan. Ya, ada para Rasulullah, perkenankan kamu saya tinggal sebentar saja, saya akan melaksanakan tugas saya kepada Allah sholat tahajud subhanallah. Ya, kira-kira tidak suami sekarang yang begitu. Suami tidur dengan istrinya, mau sholat diberitahu, tunggu ya, kamu saya tinggal sebentar saja mau sholat tahajud. Itulah gambaran baiti jannati seperti itu. Ya. Karena itu kemudian yang ketiga, wa hubbi dan gagal ya, mencintai Quran. Kenapa? Wa inna hamlatul Quran, sebab orang-orang yang senang suka baca Quran fi dinillah, berada di dalam lindungan Allah yauma la ilaha illa dzikru, di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, dilindungi ma'al anbiya, bersama para nabinya, wal asya, dan bersama kekasih Allah. Karena itu mari ya, bulan Ramadan nanti kita manfaatkan betul-betul. Warattilil Qur'ana tartila, ya, dengan perlahan-lahan, ya, dengan tartil, difahami maksudnya, difahami isinya. Dan kita coba kita realisasi ya, sedikit demi sedikit apa yang dikatakan Allah. Karena nanti kita akan dilindungi ya, oleh Allah ya, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun saja. Bahkan hadis Muslim menyatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu ma istamaqo. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak berkumpul satu kaum fi baitin, di dalam sebuah rumah, min buyutillah, dari rumah Allah, yatsluna kitab Allah, dibacanya ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan dipelajarinya Al-Quran itu di antara sahabat mereka, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali ya Allah akan menurunkan ketenangan di dalam rumah tersebut. Makanya ketika Nabi menyampaikan kalimat baiti jannati, itu sahabat tanya, ya, bagaimana ya Rasulullah menciptakan keluarga seperti surga? Maka Nabi menyatakan, la taj'al buyutaka maqabirun, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, hanya untuk tidur saja. Tetapi nawiru buyutakum, sinari rumahmu bisolati, dengan sholat sunnah, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran sunnah. Ya. Karena itu para jamaah kemarin ya, kapan lagi ya. Quran itu kitab suci milik kita. Al-Quran itu adalah firman Allah. Saya itu kadang-kadang iri dengan orang-orang Nasrani itu. Iya. Orang Nasrani itu sekalipun kita anggap salah, ternyata kecintaan kepada kitabnya itu bukan main. Itu kalau berangkat ke gereja, kalau 3 orang, setiap orang bawa kitab. Ya, perhatikan. Jadi nanti di gereja, dalam gereja dibaca. Saya tidak pernah lihat orang Islam yang masjid bawa Quran.
Apalagi sekarang zaman maju gitu ya. Yang dibaca itu malah buletin. Yang di dalamnya ada apa ya? Ada penawaran iklan. Isinya iklan itu nggak boleh masuk masjid. Di masjid itu nggak boleh digunakan itu tempat iklan. Itu yang dibaca itu pasti nggak banyak yang baca Quran. Coba kalau kita mau, Quran itu sudah banyak. Dan bersama orang yang besar-besar itu sudah di sana. Kalau di mobil itu bisa ada Quran. Kalau supir berangkat, kita digunakan baca Quran. Enak. Umpama ada kecelakaan, alhamdulillah. Dalam keadaan membaca. Mari. Karena itu saya berharap nanti tolong anak-anak kita, ya, istri-istri kita, sama kita aja berapa macam. Ya. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan memberikan, akan menyirangi, ya, kepada mereka rahmatnya. Wa hufatul malaikat, dan rumah itu dikerumuni oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fima indahum, dan Allah menyebut-nyebut mereka yang baca Quran di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Sudah ada. Kita berupaya. Saya itu kadang-kadang, ya, andai kata orang Islam itu cintanya kepada Al-Quran, senangnya kepada Al-Quran, seperti cintanya pada HP. Coba kalau bapaknya kemana-mana nggak bawa HP itu kan bingung. Pernah nggak bawa Quran bingung? Sampai moco SMS itu belum sepur. Kalau SMS itu, coba andai kata pas moco Quran itu belum sepur, kan masuk surga. Nah, itu mari. Kemudian yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah. Buku-buku zikir pagi dan petang sudah banyak, tinggal baca saja. Nah, saya nggak banyak orang-orang yang baca zikir. Dulu di sini ada yang sudah dilaminatin. Kita juga tadi buku-buku banyak, zikir pada yang sudah dikoreksi. Ya, diambil habis-habis doifnya, terus sudah diambil semua. Bukan dibacanya berapa sih? Habis sholat maghrib dibaca, habis sholat subuh dibaca, cuma satu. Kenapa? Allah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat kepada Allah. Karena itu ala bidzikrillah, karena itu hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, maka hatimu menjadi mana saja. Zikir itu apa? Zikir itu lesannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, hatinya memikirkan tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah. Itu namanya zikir. Karena itu orang zikir selalu ingat kepada Allah, bukan orang zikir sampai tidak ingat. Bisa dikatakan tadi di malam itu saya melihat di apa itu TV batu, bukan main. Zikir seperti orang di mana itu di Bali kecak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa itu kafir Islam Allah, ya, itu beberapa jam kuat. Makanya kita nggak menyalahkan mereka. Mereka mungkin belum mengerti. Kita yang harus melihat mereka. Itu sering saya kalau pengajar itu saya berikan pikir-pikir itu. Ini Pak, pikir yang berasal dari Quran dan Sunnah. Monggo nanti kita bisa.
Perkara dibaca dan tidak itu kan kita punya tugas seperti fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan. Tapi innama anta mudzakir, kamu sekedar mengingatkan. Enggak bisa menjadikan orang mendapat hidayah. Hidayah itu innal huda hudallah. Nabi saja tidak pernah memberikan hidayah kepada tamannya, apalagi sekarang. Kita bisa memberikan pengajar itu tidak berharap banyak. Ada 10-5 orang yang mau berubah dari yang tidak dari itu, sebelum alhamdulillah. Jangan fadzakir innama anta. Tapi insya Allah sebagaimana Allah menyatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul. Tidak mungkin mudah hati agaman. Ya. Kapan kita berpikir tidak ada waktu tanpa zikir. Sehingga Allah menyatakan alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman di saat berdiri, wa qu'udan di saat duduk, wa ala junubihim di saat berbaring. Artinya apa? Semua gerak tubuh kita harus diiringi dengan zikir. Malam mau tidur bismillahirrahmanirrahim, bangun tidur alhamdulillah, terus itu masuk kamar mandi zikir, keluar kamar mandi zikir, masuk keluar rumah zikir. Tidak ada kegiatan yang tanpa zikir. Di samping berzikir wa yatafakkaruna, juga berpikir fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi. Kenapa? Dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi akan keluar satu kalimat yang indah dari dasar kita. Apa itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang kamu ciptakan tidak ada yang tidak ada gunanya. Subhanallah. Tidak ada ciptaan Allah yang diciptakan di dunia ini yang tidak ada gunanya, tidak ada. Asal kita mau insya Allah kalau kita di samping berpikir dan berpikir, itu nanti akan memperkuat iman kita. Saya sering mengatakan kepada jamaah-jamaah, Allah menyatakan innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ba'udatan kama Allah tidak malu menciptakan makhluk yang kecil lebih kecil dari batu. Coba kalau kita mau lihat, Bapak-bapak mungkin tahu yang namanya merutu itu bahasa Indonesia yang merutu itu apa ya? Binatang yang kecil, kecil sekali. Itu kan hidup. Hidup itu makan. Kalau makan dia punya mulut, dia punya lidah, dia punya gigi, dia punya usus, dia punya. Terus seberapa itu buatnya? Habis sudah akan kita. Kalau sudah berjauh kita apa yang keluar? Rabbana ma khalaqta hadza Allahu Akbar, Allah Maha. Saya tidak pernah sampai ke sana. Kalau bertani coba dipikirkan. Kita menanam cabai, kita menanam lombok, kita menanam terong. Kalau Allah ditanam di tidak mau berpikir. Lalu kenapa kita harus berpikir kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun? Kata Allah, wadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kamu kepada Allah, nanti Allah akan ingat kepada kamu. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Allah menyatakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahu. Jangan sekali-kali kamu lupakan, nanti kamu akan dilupakan. Saya tidak bisa bayangkan, Pak. 5 menit kita dilupakan Allah, buyar jadi manusia, buyar. Allah nyetop jantung kita, tidak bisa bergerak 5 menit nanti. Itu karena tidak pernah lupa. Gerakan lupa. Itulah Allah. Allah itu Rabbul Allah suka. Kita ditidurkan. Waktunya bangun, dibangunkan. Sebab kalau tidur terus. Itu karena Allah yang kepada saya nggak bisa bayangkan kalau Allah sampai lupa. Karena itu ulaika mufasikun, orang yang dilupakan Allah adalah orang yang fasik.
dunia ini sudah ya. Nah, itu kalau hari Jumat itu kadang-kadang mirip-mirip. Karena Nabi menyatakan besok kiamat itu datangnya hari Jumat. Kita Jumat datang bertahu. Cuma Nabi menyatakan itu datang katanya sudah nampak semua. Ya. Ketika Nabi ditanyakan ketika seorang datang kepada Nabi tanya Muhammad iman, al-iman, kemudian datang lagi Muhammad Islam, Muhammad Ihsan. Bertanya kapan hari kiamat? Kata Nabi yang bertanya lebih jauh daripada yang ditanya. Kalau gitu tolong sampaikan apa tandanya? Waduh. Besok kiamat akan datang kalau sudah wanita seperti dibagi kan 80% wanita seperti 80%. Bapak-bapak nanti kalau itu wanita itu rata-rata. Kalau sudah seorang budak melahirkan, maksudnya dari itu Pak. Berarti kalau cari pembantu waktu yang punya iman. Kalau cari istri yang punya iman. Nah, itu Nabi kan mengatakan tulkahul mar'al al-hadis. Dinikahi wanita karena pada di jamaliha, di maliha, wali nasabiha, wali diniha. Fatwa bidini dan pada cari istri yang tugas istri itu di rumah, bukan di rumah. Makanya saya punya anak sampai 10 karena istri saya di rumah selama. Kenapa? Ya karena istri itu laki-laki itu kan menjadi pemimpin. Sekarang kita berani. Ya. Mestinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sekarang sudah terbalik. Nisa'u qawwamuna 'alan rijal. Kalau sudah wanita, laki-laki dipimpin wanita, rusak. Dalam masalah wanita itu sifatnya egois. Katanya Jawa wekku. Karena wanita itu sudah bekerja punya hasil kau kata ini aku yang dari kali. Wah, Quran tidak pakai. Bahkan Allah menyatakan wa idza qudiyatis shalah, dan apabila selesai kamu salat, fantasiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi, wabtahu min fadlillah, dan cari karunia Allah, tetapi dalam keadaan wadzurullaha katsiran. Ini orang-orang yang biasa di pasar, kalau ketika kita nimbang wadzurullaha ingat kepada Allah. Kalau nimbang 1 kilo ya 10 ton, itu namanya orang yang ingat kepada Allah. Ya. Menjual buah-buahan juga itu kalau dikecut ya katakan kecut. Jangan kecut dikatakan namanya tidak ingat bahwa itu penipu. Kan di pasar itu kan tempatnya lah, makanya kalau ke pasar kita disuruh berdoa. Doa. Ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi maksudnya dimaksud wabtahu min fadlillah wabtahu. Yang di kantor juga begitu. Ketika dia di kantor menulis ya ingat kepada Allah. 1000 ya 1000 dan 10. Sekarang banyak orang-orang yang sudah gak ingat sama sekali kepada. Saya sampai malu juga. Yang dihukum itu barangkali orang Islam, kiai, ulama, subhanallah, saya tidak tahu. Ya, kiai kok korupsi itu kan ya, memang bukan makomnya kiai itu dari pejabat itu. Kiai itu makomnya ya di pondok, di masjid, itu kiai. Terus kiai, makanya saya setuju dengan pendapatnya Pak Almarhum Jawa sejuta umat itu. Zainuddin MZ. Jadi kiai itu seperti macan, Pak. Ulama itu seperti kalau ulama macan itu di hutan, orang takut semua. Enggak berani. Tapi kalau macan itu sudah dikurungi, kayak tontonan. Sama. Kalau ulama masih di kalangan santrinya, orang semua sekali. Tapi kalau ulama keluar dari wilayahnya, terus berbeda. Foto didapatkan di kita.
calon-calonnya dia ini kan bodohnya sudah ya. Auto keterangan di para sama aji terus itu nih juga. Nah, itu hati-hati ini. Kayak tadi dikatakan ulama itu harus berada pada makomnya. Kemudian yang ketiga, senang menuntut ilmu. Subhanallah, hadis yang terakhir yang saya baca ya. Wan Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Amin. Ya, dari Abi Darda saya mendengar Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Man salaka tariqan, siapa yang berjalan di jalan yaqtahi fi ilman, berjalannya untuk mencari ilmu, sallallahu alaihi wasallam digampangkan besok jalannya masuk surga. Ya, siapapun. Jadi orang mencari ilmu itu besok surganya paling gampang. Tidak hanya itu saja. Kata Nabi, wa innal malaikata la tadau ajnihata li talbil ilmi bima yasna. Dan malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu karena senang. Jadi kita ini berada di bawah bentangan sayapnya malaikat. Bahkan tidak itu saja, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati, dan orang yang berilmu, mencari ilmu itu didoakan oleh semua makhluk, man fis samawati wa man fil ardi, baik makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi, hatta khitan fil ma, sampai ikan-ikan di air itu mendoakannya. Nah, itu hati-hati. Ngaji, pengajian monggo salah ada kesempatan, daripada di rumah ngapain? Ya, paling-paling nonton nonton Jokowi ya nonton Prabowo, bisa lorong kabeh, mesti aku sitok. Mereka kan sholat dia katanya dari presiden ya masjid terus tadi segalanya. Itu di mana-mana termasuk juga ini juga. Jadi tadi pada kali masjid para ini yang tadi semua. Maka itu jangan terlalu ngoyo. Apalagi nanti kalau sampai pada tanggal 9 pemilihan umum kita datang karena dibayar, masya Allah. Jadi itu ya saya ingatkan. Nabi menyatakan kalau kita memilih menyisihkan yang satu karena diberi uang oleh yang lain, itu namanya suap. Dan kalau suap, ar-rasi wal murtasi finar, yang menyuap dan yang menerima suap bareng-bareng lagu rokok. Masa satu saya bukan rokok, ruang rokok ya. Itu ada nih. Dan seterusnya, dan yang terakhir, tertibkan sholatnya. Syukur nanti para jamaah yang pertama sudah katakan tadi, ya ibadahnya Al-Qur'annya 1 bulan penuh. Kemudian setelah 1 bulan penuh, tinggal 11 bulan ya terus. Jangan nanti mau Al-Qur'an poso tok. Ya, hari poso leren. Jangan. Termasuk sholat tarawih. Juga sholat tarawih juga gitu. Ya, jangan hanya waktu Ramadan saja. Di luar Ramadan tarawih. Nabi kan begitu. Siti Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan illa idza asyara. Nabi itu baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan namanya tarawih, ya, atau qiyamul Ramadan, atau di luar Ramadan namanya qiyamul lail atau sholat tahajud, itu tidak pernah lebih dari 11. Artinya tahajud. Dan itu terus, Pak. Kenapa? Nabi menyatakan ahabbul amal indallah adwamu indallah. Amal yang paling dicintai Allah titik tapi terus. Termasuk sholat. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu dijadikan berkeluh kesah, pikir tidak tenang. Apa buktinya? Idza masau sarujazua, kalau dibeli ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza masal qalbu manu'an, apabila diberikan akan dia bukan malah amat pikir,
illa musallin, kecuali orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya terus menerus. Karena itu mari ya, coba apalagi bulan Ramadan ini mudah-mudahan tinggal 20 hari ya. Mudah-mudahan kita masih beribadah terus ya. Bukan main itu puasa itu ya. Kata Nabi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanallah. Barang siapa yang puasa dengan iman dan hanya mengharap kepada Allah, selesai puasa dosa-dosanya diampuni. Bahkan nanti kalau puasanya benar, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Saya kira ini para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bisa sudah masuk, mudah-mudahan ada manfaat. Selama saya mengisi agar kekurangan saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.